Firman Tuhan yang akan mendasari ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39 di bawah tema keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semua itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam Kristus. Ulangi, memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Tuhan kita. Demikian jauh firman Tuhan, dan yang berbahagia ialah mereka yang membaca dan melakukan firman Tuhan. Sudah sering saya katakan bahwa kata berbahagia di sini adalah diberkati. Anda dapat berkat jika Anda membaca, merenungkan, dan melakukan. Waktu Anda tidak melakukan, Anda tidak diberkati. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, saya coba mengambil tema kecil dari bacaan kita sesuai dengan inti bacaan, yaitu siapakah, saya tambah, dan apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Adakah? Oke, kita belajar bersama. Siapakah dan apakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Saya mau tanya, apakah bentuk kasih Allah dan teragung bagi manusia? Saya ulangi, apakah bentuk kasih Allah yang terbesar dan teragung bagi Anda dan saya sebagai manusia? Silakan.
Baik, jawabannya pada ayat 32-34 plus Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah yang terbesar dan teragung adalah Dia mengutus anaknya untuk mati, disalibkan, untuk menebus kita dari dosa. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Kita perlu memahami ini karena nanti kita akan belajar apakah kasih Allah, kematian Kristus untuk menyelamatkan kita itu bisa dipisahkan. Nah, oleh sebab itu, kasih Allah terbesar dan teragung adalah Yesus datang untuk bersatu dengan kita, bersama kita di muka bumi ini, untuk menyelamatkan kita. Sehingga dia katakan, kita ada dalam Kristus, Kristus ada di dalam kita. Nah, apakah ada yang bisa memisahkan itu? Itu pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Siapakah? Menurut tata bahasa, saya bukan ahli bahasa ya, sekedar saya belajar baca kata siapakah, maka jawabannya adalah oknum atau pribadi. Seperti Tuhan, manusia, malaikat, iblis, dan lain sebagainya. Dan kalau kata apakah, maka jawabannya adalah non-oknum. Binatang, tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup yang lain, benda mati, atau pengalaman hidup seperti yang dalam bacaan kita. Kesesakan, penderitaan, pedang, kelaparan, ketelanjangan, dan seterusnya. Apakah semua itu dapat memisahkan kita? Jadi kalau nanti saya tanya, apakah, maka jawabannya non-pribadi, oknum, non-oknum. Tapi kalau saya tanya siapakah, maka jawabannya adalah non-oknum atau non-pribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi kasihi dalam Tuhan, kalau memisahkan kita dari kasih Kristus, tadi saya sudah jelaskan bahwa Yesus datang menyelamatkan kita, kita dalam Kristus, Kristus dalam kita, sebagai bukti kasihnya, apakah kita bisa dipisahkan. Nanti saya tidak bahas, kalau kami yang belajar teologi ini, paham Calvinism dan paham Arminianism, saya tidak bahas itu. Saya bahas apa yang ada di sini itu nanti Bapak Ibu pusing ya. Nah, kata memisahkan, saya paling senang otak-atik kata ya. Kata memisahkan itu menurut tata bahasa kata aktif. Artinya apa? Kita ini pasif. Ada yang aktif untuk berusaha untuk memisahkan kita dari Kristus. Bukan kita, karena kita pasif. Karena memisahkan, kata me itu menunjukkan kata aktif. Jadi hati-hati dalam hidup kita. Ada oknum-oknum, pribadi-pribadi, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang berusaha untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan otak utamanya adalah iblis. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita perlu hati-hati. Apakah dapat? Kenyataannya dapat. Apakah dapat? Kenyataannya tidak dapat. Oke, sekali lagi. Kita bahas bahwa dapat. Perhatikan baik-baik supaya Anda jangan sampai dipisahkan dari Kristus. Peristiwa pertama, manusia dipisahkan, terpisah dari Allah ialah dosa. Ingat itu. Pertama kali manusia terpisah dari Allah adalah dosa. Dengan kata lain, dosa yang memisahkan kita
dengan Allah sekali lagi, dengan tokoh utamanya adalah iblis di Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23 dan 24. Di situ ada dua kata. Manusia diusir, kata usir, dan dihalau. Bye-bye. Tuhan bilang bye-bye. Tidak bisa lagi kita bersama. Engkau harus pergi akibat dosa. Nah, dosa ialah pelanggaran terhadap perintah Allah. Jadi pada saat Anda dan saya hidup dalam dosa, melanggar perintah Allah, kita sedang memisahkan diri dari Allah, kita sedang menjauhkan Allah dari kita, maka hati-hati. Silakan buka Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 dan ayat yang kedua. Apa di situ bilang? Bukan tangan Allah kurang panjang untuk menolong kita, membantu kita. Bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar seruan doa kita. Tetapi yang menjadi penghalang, menjadi pemisah antara Tuhan dengan kita adalah dosa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kalau Anda dan saya mau tetap dalam Tuhan dan Tuhan tetap dalam kita, jauhkan dosa. Karena tubuhmu dan tubuhku adalah bait Roh Kudus, Tuhan mau diam di dalam kita. Maka mari kita hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 1 Petrus pasal 1 16 dan seterusnya. Dan ayat 17 katakan 1 Petrus, jika engkau memanggil aku Bapa dan kita adalah anak, maka hendaklah sebagai anak kita hidup dalam kekudusan dan ketaatan kepada Allah di dalam seluruh hidupmu. Otakmu, pikiranmu, matamu, kakimu, tanganmu harus hidup kudus. Dan kata kunci di situ yang sangat berat adalah selama kamu menumpang di muka bumi ini. Wow. Kekudusan hidup yang Tuhan berikan bukan saja waktunya selama hidup, tetapi juga pribadi kita. Seluruh hidupmu. Tingkah laku kita, perbuatan kita, tutur kata kita. Kita perlu jaga kekudusan. Dengan kekudusan, kita sedang mempertahankan, mempersatukan kembali diri kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Sekali lagi, dosa akan memisahkan kita. Ingat, pekerjaan dosa dan iblis berusaha untuk memisahkan Kristus dari Allah dengan cobaan dalam Matius pasal 4. Pekerjaan iblis adalah berusaha untuk memisahkan kita dari Allah. Dan bahkan kalau Anda baca baik Kejadian pasal 3, dosa membuat manusia lari dari hadapan Allah. Bukan saja lari, menyembunyikan diri dari hadapan Allah. Tidak mau menyelesaikan dosa, malah menyembunyikan dosa. Dosa kok dipelihara itu loh. Selesaikan. Maka Allah akan bersama Anda. Immanuel akan terjadi dalam hidup kita. Jadi dapat memisahkan kita. Itu kenyataan. Oke, contoh yang lain. Tadi karena dosa, karena kasih. Kasih yang memisahkan kita. Tetapi kasih juga memisahkan kita. Dalam konteks manusia, bukan konteks Tuhan. Saudara, Tuhan minta kita untuk mengasihi Dia secara total. Baik dalam sikap maupun dalam keyakinan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap total. Dalam hal apa? Pikiran, perbuatan, hati, perbuatan, tingkah laku semua. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Di situ dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap
jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap semua yang kita miliki. Anda perhatikan, Tuhan selalu minta semua total. Nah, ada kala oleh karena kita tidak mengasihi Tuhan, kasih itu hanya diberikan kepada Tuhan dan diberikan kepada manusia menurut Matius 22, kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu. Tetapi itu yang Tuhan minta untuk mempersatukan kita dengan Allah dan Allah dengan kita. Saya ambil satu contoh saja. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 10, cinta bukan diberikan kepada Tuhan dan sesama, tapi diberikan kepada Tuhan. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena cinta akan uang itulah membuat manusia jauh dari Tuhan. Hati-hati. Cinta hanya diberikan kepada Tuhan dan kepada sesama. Itu Tuhan Yesus bilang dalam Matius pasal 22 tadi. Tapi kalau cinta kita sudah diberikan kepada yang lain, maka hati kita akan terikat dengan yang lain itu. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Hati-hati. Bukan berarti saya larang kita punya harta ya, saya juga punya uang mungkin, punya tanah mungkin, punya rumah, mungkin Bapak Ibu punya mobil, silakan please. Tapi bukan hati kita di situ. Hati kita di Tuhan yang sumber berkat itu. Kebanyakan kita keliru di sini. Tapi itu saya bukan tekankan. Tapi yang saya tekankan adalah cinta hanya kepada Tuhan dan manusia, jangan kepada yang lain. Pada saat cintamu menyimpang kepada yang lain, Anda akan terikat dengan itu dan cinta itu akan memisahkan Anda dari kasih Kristus. Ada dua ya. Tambah satu aja, jangan banyak-banyak nanti mesti yang dapat belum. Baik, yang ketiga, iman. Oh, sorry, tadi itu saya ambil contoh Yudas. Yudas mengikuti Tuhan tidak dengan sungguh-sungguh, tapi cinta uang sehingga dia rela jual Tuhan Yesus. Hati-hati ya. Oke, dengan iman. Coba Anda dan saya bersama-sama belajar dari 2 Korintus 13 ayat 5, 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak dalam iman? Ujilah. Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus ada di dalam kamu, bahwa kita bersatu dengan Kristus? Selidikilah. Sebab jika tidak Anda uji dan selidiki, maka Anda dan saya tidak tahan uji. Oh, ada di sini ya, bagus. Jadi saudara, iman yang kita miliki merupakan inti dari permintaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus kepada kita. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah. Dan bahkan saya mau katakan, imanmu akan menjaga, melindungimu, sehingga tetap kuat dan tidak terpisah. Oleh sebab itu, periksa, selidiki. Kuncinya adalah, apakah engkau punya iman, kaitkan bahwa Yesus ada dalam dirimu? Kalau Yesus ada dalam dirimu, maka jawab di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi falas. Hidupku bukannya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dialah yang memberikan kekuatan. Kita hidup di dalam daging ini, tapi kita hidup dalam iman kepada Kristus yang ada dalam diri kita. Dengan iman kita memiliki kekuatan untuk melawan semua godaan, penderitaan, kesesakan, kuasa iblis untuk memisahkan kita. Kalau tidak memiliki iman, kita akan terpisah dari kasih Kristus. Salah satu, dari mana imanmu akan timbul? Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Maka
Mari hidup sesuai firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Karena Roma 1 ayat 16 katakan firman Tuhan adalah kekuatan Allah. Yang memberikan kekuatan kepada kita. Untuk kita kuat mempertahankan diri. Melawan semua godaan. Di mana godaan untuk memisahkan kita dari kasih Kristus. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan ini, jawabannya iya dan tidak. Ya, jadi oke. Cukup untuk tidak dapat. Sorry, tadi dapat. Nah, apakah ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak. Sekali lagi, tidak. Nah, yang menarik bagi saya, ini saya sudah persiapan, tapi tadi malam saya tidur merenungkan ini, hati saya tergerak, ada satu kalimat. Kemudian saya pagi-pagi bangun, saya sudah siap ya. Bangun saya coba perhatikan ayat 31. Sebab itu. Sebab karena dengan, sekali lagi saya bukan ahli bahasa Indonesia, tapi itu kata sambung. Artinya kata sebab itu menyambungkan antara ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Itu berarti bacaan ayat 31 dimulai berkaitan ada hubungan dengan ayat sebelumnya. Saya ambil contoh berkaitan dengan kekuatan. Dia itu ahli tinju, karate ban hitam, sebab itu jangan lawan dia, kita kalah. Bisa mengerti? Jadi kata sebab itu kata sambung. Antara dia ban hitam, dia hebat, maka sebab itu jangan kita lawan dia, kita kalah. Kira-kira itu kata sambung seperti itu. Nah, di sini kata sambungnya adalah sebab itu. Apalagi yang saya mau katakan tentang semua itu? Semua apa? Itu saya hanya ambil ayat di atas, ayat 28, 29. Karena apa? Yaitu menjelaskan tentang status kita. Status kita. Yaitu ayat 28 kita orang-orang yang dipilih Allah, orang-orang yang dipanggil Allah, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah dengan satu rencana dan satu tujuan. Jawabannya pada ayat 29 untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saya ulangi. Oleh sebab itu jangan coba-coba mereka itu orang yang dipanggil Allah, ayat 28, orang yang dipilih Allah, ayat 29, orang yang dibenarkan Allah, ayat 30 bandingkan ayat 33, orang yang dimuliakan Allah, orang yang mengasihi Allah. Nah, orang-orang ini Tuhan memilih mereka, Tuhan mempunyai satu rencana. Yaitu apa? Ayat 29. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, saya mau tanya. Adakah, siapa, dan apakah yang dapat menggagalkan rencana Allah? Tidaklah. Jadi, kalau Anda dan saya di dalam pilihan Allah, bahkan di dalam Efesus pasal 1 ayat 4, kita sudah dipilih Allah, ditetapkan Allah sebelum dunia dijadikan. Di dalam bacaan kita ayat 28-29 itu sejak semula, kata semula di situ di dalam eternal life, dalam kekekalan hidup. Bahwa Allah sudah punya rencana. Iblis aja berusaha untuk merencana untuk menggagalkan pekerjaan Yesus Kristus. Melalui Yudas, melalui ahli Taurat, melalui orang-orang membenci dia. Tidak bisa. Nah, oleh sebab itu, karena Allah memilih memanggil kita, ada rencana Allah bagi kita, maka tidak bisa. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Apa rencana Allah? Yaitu kita dipilih, dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Christ likeness. Saya pikir saya sudah jelaskan itu. Serupa dengan Kristus. Kalau lupa, nanti saya jelaskan, ada waktu. Nah,
artinya kita ini adalah Kristus kecil. Kristen itu artinya Kristus kecil. Kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Bukan yang dijelaskan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, bukan menjadi serupa dengan dunia. Ya. Nah, oleh sebab itu kita adalah orang-orang yang dipilih, dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan di dalam Yohanes 15 kita dipilih untuk menghasilkan buah membawa jiwa kepada Tuhan. Efesus 1 ayat 4 dan 5 kita dipilih dari semula untuk menjadi anaknya. Nah, kalau kita sudah menjadi anak, siapa yang mau memisahkan kita? Wong pemiliknya adalah Tuhan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan, pada prinsipnya tidak bisa. Sehingga di dalam ayat 31 sampai 39, Rasul Paulus memperkuat dan menegaskan tentang kesatuan kita dengan Kristus yang tidak terpisahkan. Di situ beberapa kata kunci yang dia pakai. Keberpihakan Allah kepada kita. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kemudian ayat 39, kita dipersatukan Allah. Siapa yang dapat memisahkan kita? Kemudian ayat 33, siapa yang mau melawan kita? Menjas kita, karena Allah adalah pembela kita. Maka tidak ada. Kemudian ayat 33, kita orang yang dibenarkan Allah. Siapa yang mempersalahkan orang benar? Wong Allah yang membenarkan kok. Kemudian ayat 32, ini bagian kita ini. Menarik kita. Allah yang mengutus anaknya, tadi pertanyaan awal, untuk menyelamatkan kita, untuk bersatu tinggal bersama kita, Immanuel, maka dia juga memberikan kita kemampuan-kemampuan untuk melawan semua itu, untuk mempertahankan diri kita dari semua usaha oknum-oknum yang berusaha memisahkan kita. Artinya apa? Kita juga punya peranan. Bukan kita hanya bilang, Tuhan tolong jaga saya, kemudian pergi duduk di meja judi. Tuhan tolong saya, kemudian duduk di meja orang Timur bilang meja sopi, gelas. Nggak bisa lah, Tuhan tolong saya ke rumah bordir. Ya, kita juga ada usaha dari kita untuk menolak itu. Tuhan berikan kita kemampuan, itu tugas kita untuk melawan, mempertahankan diri dari semua godaan. Sehingga keseimbangan itu ada. Kalau kolaborasi antara kasih, pertolongan, pemberian, penjagaan, pembenaran Tuhan, pilihan Tuhan terhadap kita, dikombinasikan dengan usaha kita untuk mempertahankan diri, maka terjadilah ora et labora. Percaya dan berusaha, maka kemenangan ada di pihak kita. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nah, Bapak Ibu, iman juga berperan penting di dalam kita mempertahankan hidup kita, karena kita tidak terlepas. Saya ambil contoh tadi Yudas sudah, tapi saya ambil contoh lain, Stefanus. Anda lihat dia disuruh menyangkal diri untuk memisahkan diri dari Kristus. Dia bilang tidak, dia siap mati. Penderitaankah?
Kematiankah? Pedangkah? Stefanus katakan tidak. Saya tetap setia. 12 murid, mereka juga berusaha. Kecuali Yudas. Matius disiksa dan dibunuh dengan pedang di Ethiopia karena mempertahankan imannya, kesatuan dan persatuan dengan Kristus. Markus disiksa dengan cara diseret hidup-hidup dengan kuda melalui jalan yang berbatu sampai mati di Alexandria, Mesir. Lukas digantung sampai mati di Yunani setelah berkhotbah kepada orang yang belum percaya. Petrus, ini sudah terkenal, dia disalib dengan kepala ke bawah di Roma. Yakobus, saudara Yesus, dilempar ke bawah dari hubungan bait Allah sampai mati. Yakobus anak Zebedeus mati dipenggal di Roma. Bartolomeus atau Nathanael dicambuk sampai mati. Andreas disalib dengan kepala ke bawah sama seperti Petrus di Patras, Yunani. Thomas ditikam sampai mati di India. Matias, pengganti Yudas Iskariot, dirajam dengan batu sampai mati. Yudas, saudara Yesus, dipanah sampai mati. Yohanes mati terbuang di Pulau Patmos, tapi menurut tradisi sebelumnya dia pernah dimasukkan dalam penggorengan besar. Tuhan selamatkan dia seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saudara lihat bahwa hidup ini dalam iman Kristen, kita harus pikul salib dan banyak tantangan. Para murid-murid menunjukkan itu. Mereka begitu setia kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, dengan demikian maka jikalau kita mengasihi Dia, hidup serupa dengan Kristus, hidup sebagai orang-orang benar, hidup sebagai anak-anak Allah. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Maka kita ayat 30 menutup khotbah saya, ayat 37 katakan, maka kita akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Amin.